lanjut materi berikutnya, yaitu balok. Nah, materi kita selanjutnya adalah balok. Di rumah kalian bisa temukan bentuk balok di lemari, terus di apa ya, di TV, itu bisa disebut sebagai bentuk balok. Nah, balok ini berbeda dengan kubus yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Bukan kemarin ya, yang ada di video sebelumnya maksudnya. Nah, kalau balok dia memiliki sisi persegi panjang. Kalau kubus kan dia memiliki 6 sisi persegi yang sama panjang ya. Kalau balok ini dia memiliki 6 sisi persegi, tapi tidak semuanya sama panjang. Nah, kita kupas satu persatu apa aja sih unsur balok ini. Yang pertama itu balok sama seperti kubus, dia memiliki 12 rusuk. Rusuk tuh yang mana? Yang garis, yang menghubungkan titik ke titik. Ada 12. Nah, kalau kubus 12 rusuk ini kan semuanya sama panjang. Tapi kalau balok yang sama panjang hanya rusuk yang sejajar. Yang mana sih yang rusuk sejajar? Kita lihat di sini. PQ berarti sejajar dengan SR, dengan TU, dengan WV. Nah, berarti keempat rusuk ini mereka sama panjang. Bisa ditulis sebagai PI, panjangnya sama dengan SR, panjangnya sama dengan TU, panjangnya juga sama dengan WV. Itu kita belajar sejajar. Ini ya, yang mendatar. Sekarang kita lihat yang sejajar yang tinggi. Yang tinggi ini ada si PT, IU, LV, SW. PT sama dengan TU sama dengan LV sama dengan SW. Itu yang tinggi. Nah, sekarang yang ke belakang, yang nyamping. PS, QR, UV, TW. Gimana ya? Sini. PS, QR, UV, TW. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk dan dia pasangnya 4, 4, 4. Karena yang sejajar itu 4, 4, 4 gitu. Nah, sebelumnya ini dinamakan sebagai balok. Ingat kemarin bacanya dari bawah lalu ke atas. PQRS, balok PQRS, TUVW. TUVW. Nah, unsur yang kedua memiliki 6 sisi. Kalau kubus kemarin 6 sisinya semuanya sama panjang nih, sama besar sisinya. Kalau balok, yang sisi yang sama besar itu hanya sisi yang berhadapan. Ingat sisi yang berhadapan. Siapa aja sih yang berhadapan? Lihat sisi depan. Sisi depan hanya berhadapan dengan sisi belakang. Maka bisa dibilang sisi depan itu si PQUT ya. PQUT berarti sama dengan sisi yang belakang. Sisi belakang itu si SR, VW. SR, VW. Lalu udah depan belakang, sekarang bawah sama atas. Bawah PQRS. PQRS. Lalu yang atasnya TUVW. TUVW. Udah depan belakang, bawah atas, lalu ke kiri kanan. QR, VU, QR, VU. Sama dengan PSWT. PSWT gitu. Nah, unsur yang sama seperti kubus memiliki 8 sudut. Berarti sudutnya ada sudut P, sudut Q, R, S, T, U, V, dan sudut W. Ini unsur-unsur dari balok. Nah, jika dibuka, balok ini memiliki 6 persegi panjang yang berhubungan. Kalau kubus kan kemarin 6 persegi yang berhubungan. Kalau balok itu 6 persegi panjang yang berhubungan. Tadi kan sisi-sisinya itu dua ya berpasangan, yang depan sama depan sama belakang, bawah sama atas, kanan sama kiri. Nah, kalau dibuka ini si alas, ini tutupnya.
sisi atasnya. Berarti yang sama itu bawah sama atas sisinya sama, ini yang depan sama belakang sisinya sama, ini yang kiri dan kanan gitu. Nah, kalau luas permukaan sama seperti luas kubus, luas permukaan kubus berarti itu luas seluruhnya. Luas seluruhnya berarti si luas 6 persegi panjang ini. Nah, si balok ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Beda dengan kubus kemarin ya. Kalau kubus kan semua sisinya sama panjang. Nah, itu ibu katakan sebagai rusuknya sama panjang, itu R semua. Kalau balok ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Berarti kalau kita buka di sini, ini sebagai tinggi, gini. Ini sebagai panjang. Ini sebagai lebar. Ini lebar. Gini ya, ini sebagai lebar. Nah, luas permukaan itu luas semuanya. Berarti dia tadi ada dua ya pasangannya. Sekarang kita lihat dulu yang ini, yang atas sama bawah dulu deh biar kelihatan gampang. Yang atas yaitu kalau nyari luas persegi panjang, nyarinya apa? P kali L. P kali L. Itu yang bawah. Sekarang yang atas ditambah P kali L. Atas bawah ya. Lalu yang depan sama belakang. Depan sama belakang itu berarti P kali P. Ditambah ini juga P, ini juga P ya. P kali T. Ditambah. Sekarang yang kiri sama kanan. Kiri sama kanan itu L sama T. Ditambah L sama T. Nah, PL-nya ada 2 berarti 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Maka si luas permukaan balok bisa disebut sebagai 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Ini luas permukaan balok. Untuk luas permukaan untuk volume balok sama kayak kemarin kubus, volume itu luas alas kali tinggi. Tadi luas alasnya balok, lihat luas alasnya balok. Luas alasnya balok berarti panjang kali lebar. P kali L. Lalu tingginya juga sebagai tinggi. Nah, ini volume balok. P kali L kali T. Nah, kita masuk ke contoh soal seperti biasa. Kita tulis dulu diketahuinya. Apa yang diketahui dari soal ini? Pertama, balok berukuran panjang 10 cm. Berarti yang diketahui panjang 10 cm, lebar 5 cm, L berarti 5 cm, tinggi 3 cm, berarti dia T 3 cm. Lalu yang ditanya luas permukaan dan volumenya. Yang ditanya LP sama volume. Pertama kita cari LP terlebih dahulu. LP tadi rumusnya adalah 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. 2 kali PL tambah PT tambah LT. Maka luas permukaan 2 kali P-nya tadi berapa? P 10 kali lebarnya 5 ditambah P-nya 10 kali lebarnya tinggi 3 tambah L-nya 5 kali tingginya 3. Maka LP adalah 2 kali 10 kali 5 50, 10 kali 3 30, 5 kali 3 15. Maka LP-nya 2 kali 50 tambah 30 80 95. Maka LP-nya 95 kali 2 190 cm. Ingat kalau luas itu pangkat 2. Ini luas permukaan. Lalu volumenya, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya panjangnya tadi 10 kali lebarnya 5 kali tingginya 3. 50 1
150. Ingat volume itu cm pangkat 3. Kayak gini. Lalu yang nomor 2, diketahui. Apa yang diketahui? Luas permukaannya udah diketahui. LP-nya 208 cm pangkat 2. Jika lebar dan tinggi masing-masing 8 cm dan 6 cm, berarti dia lebarnya 8 cm, tingginya 6 cm. Tentukan panjang balok. Yang ditanya justru panjangnya. Panjangnya ya. Karena LP-nya udah diketahui, berarti kita pakai rumus LP. LP sama dengan 2 PL PT LP. LP-nya udah diketahui nih, 208. 2 kali PL. P-nya yang ditanya, berarti P kali L-nya 8. Ditambah P yang ditanya, P-nya 6. Ditambah L-nya 8 kali 6. 208 sama dengan 2 kali P kali 8, 8P. P kali 6, 6P. 8 kali 6, 48. 208, 2 dikali 8P tambah 6P, 14P. Ditambah 48. 208 sama dengan kali masuk. 2 kali 14P, 28P. 2 kali 48, 96. 96 pindahin ke sebelah kiri. 208 dikurang 96. Di kanan sisa 28P. Ini dikurang 208 dikurang 96. Hasilnya 102 ya? Atau bukan? 112. Sama dengan 28P. Maka nilai P-nya adalah 112 dibagi 28. Maka nilai P-nya 4. Ini hasilnya. Nah, kita masuk ke contoh soal seperti biasa. Kita tulis dulu diketahuinya. Apa yang diketahui dari soal ini? Pertama, balok berukuran panjang 10 cm. Berarti diketahui panjang 10 cm, lebar 5 cm, L berarti 5 cm, tinggi 3 cm, berarti dia T 3 cm. Lalu yang ditanya luas permukaan dan volumenya. Yang ditanya LP sama volume. Pertama kita cari LP terlebih dahulu. LP tadi rumusnya adalah 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. 2 kali PL tambah PT tambah LT. Maka luas permukaan 2 kali P-nya tadi berapa? P 10 kali lebarnya 5 ditambah P-nya 10 kali lebarnya tinggi 3 tambah L-nya 5 kali tingginya 3. Maka LP adalah 2 kali 10 kali 5 50, 10 kali 3 30, 5 kali 3 15. Maka LP-nya 2 kali 50 tambah 30 80 95. Maka LP-nya 95 kali 2 190 cm. Ingat kalau luas itu pangkat 2. Ini luas permukaan. Lalu volumenya, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya panjangnya tadi 10 kali lebarnya 5 kali tingginya 3. 50 150. Ingat volume itu cm pangkat 3. Kayak gini. Lalu yang nomor 2, diketahui. Apa yang diketahui? Luas permukaannya udah diketahui. LP-nya 208 cm pangkat 2. Jika lebar dan tinggi masing-masing 8 cm dan 6 cm, berarti dia lebarnya 8 cm, tingginya 6 cm. Tentukan panjang balok. Yang ditanya justru panjangnya. Panjangnya ya.
Karena LP-nya udah diketahui, berarti kita pakai rumus LP. LP sama dengan 2 PL PT LP. LP-nya udah diketahui nih, 208. 2 kali PL, P-nya yang ditanya, berarti P kali L-nya 8 ditambah P yang ditanya, P-nya 6 ditambah L-nya 8 kali 6. 208 sama dengan 2 kali P kali 8, 8P. P kali 6, 6P. 8 kali 6, 48. 208, 2 dikali 8P tambah 6P, 14P. Ditambah 48. 208 sama dengan kali masuk. 2 kali 14P, 28P. 2 kali 48, 96. 96 pindahin ke sebelah kiri. 208 dikurang 96. Di kanan sisa 28P. Ini dikurang 208 dikurang 96. Hasilnya 102 ya? Atau bukan? 112 sama dengan 28P. Maka nilai P-nya adalah 112 dibagi 28. Maka nilai P-nya 4. Ini hasilnya. Nah, sama seperti kubus, balok juga memiliki diagonal bidang dan diagonal ruang. Kemarin apa diagonal bidang? Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik di bidang yang sama. Nah, kalau diagonal ruang itu garis yang menghubungkan dua titik di bidang yang tidak sama, tapi dia menembus ruang. Nah, kita lihat di sini diagonal bidangnya. Kalau di bidang bawah, bidang PQRS, diagonal bidangnya bisa kalian P ke R. Bisa sebagai PR atau Q ke S. Bisa sebagai QS. Atau kalau misalnya yang samping hubloman, yang samping misalnya diagonal bidang PSWT, berarti ini ke sini. Karena dia nggak menembus ruang ya, ini masih di sisi samping. Berarti TS, kayak gitu. Atau sisi samping yang sebelah kanan di QRVU, bisa di sini. IV. Nah, ini bisa kalian cari lagi untuk diagonal ruangnya, berarti dia menembus ruang ya. Menembus ruang itu misalnya dari depan atas ke belakang bawah, dari depan kiri ke belakang bawah kanan, misalnya gitu. Contohnya di sini, misalnya dari U kemana U? Berarti dia ke bawah belakang ya, ke S. Jadi dia US. Kalau dari W kemana? W ini dia titiknya di belakang atas, berarti ke depan bawah sini. W. Atau kalau dari P ini di bawah depan, berarti ke belakang atas di sini. Nah, bisa juga sebagai PV. Ini juga bisa kalian cari, coba-coba ya. Nah, contoh soalnya ini sebuah balok ABCDEFGH ya. Bikin deh di situ udah berantakan baloknya. Gini. A B C D E F G H. Oke? Memiliki panjang 6 cm, P 6 cm, L 3 cm, T 4 cm. Berarti P-nya ini ya 6, lebar ini 3, tinggi ini 4. Oke? Nah, yang ditanya diagonal D ke F. Ini yang ditanya. D ke F. Ayo, dia diagonal apa?
dia yang ditanya adalah diagonal ruang. D ke F dia adanya di bawah paling belakang, F ini di atas depan, berarti dia menembus ruang, dia sebagai diagonal ruang. Nah, kalau mau kalian cari diagonal DF, kalian gak bisa langsung cari pakai panjang aja, berarti kalian butuh garis pembantunya. Ini garis pembantunya. Karena DF dia nyambungnya ke panjang DF, nanti kita garis bantunya ke DF. Gini. Kita lepas ya segitiganya. Kalau dilepas segitiganya jadi gini. Ini B, ini F, ini D. Ini yang ditanya. Yang kita dapat itu baru si tinggi. Tingginya ini sebagai 4. Karena dia 4 kan ini 4 ya tadi sih. Karena dia memiliki tinggi yang sama, berarti ini 4. DB-nya berapa? Belum diketahui. Berarti kita cari si DB dulu. Untuk mencari DB, ini deh. Untuk mencari DB, kalian bisa lihat di sini ada segitiga siku-siku. Ada gini, segitiga siku-sikunya. D, A, B. AB-nya 6, AD-nya berarti sama ini 3. Nah, untuk nyari DB-nya itu DB pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. DB pangkat 2 adalah 36 ditambah 9. Maka DB adalah akar dari 45. Akar dari 45 ya. Kita stopin aja dulu di sini nggak apa-apa. Nah, berarti DB-nya kita ketemu akar 45. Maka mencari DF pangkat 2 adalah DB pangkat 2 ditambah BF pangkat 2. DF pangkat 2, DB-nya tadi ini 45, akar 45 pangkat 2 ditambah BF-nya ini ya, 4 pangkat 2. DF pangkat 2, akar 45 pangkat 2 itu artinya akar 45 kali akar 45. Akarnya hilang, 45-nya nggak usah dikaliin lagi, dia 45 karena dia akarnya hanya hilang. Ditambah 4 pangkat 2 adalah 16. Maka DF adalah akar dari ditambah 61 ya. Nah, 61 ini dia nggak bisa dilepas karena dia bilangan prima. Udah sampai sini aja. Kita selesai. Oke, sekian materi kita hari ini. Hari ini kita udah bahas kubus dan balok. Jangan lupa dicatat materinya, lalu kerjakan tugasnya. Berarti kita masuk tugas 5. Catatan dan tugas dikumpulkan berbarengan di kotak tugas di kelas kecil ya. See ya guys. Assalamualaikum.